Selamat siang, perkenalkan nama saya Agnes Lemain. Saya mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa, kelas A semester 4 dengan NIM 236111002. Di sini saya ingin menjelaskan dua materi. Yang pertama itu model pengembangan media pembelajaran model Azure, dan yang kedua itu evaluasi media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama itu model pengembangan media pembelajaran model Azure. Model Azure adalah salah satu model instruksional yang dirancangkan untuk membantu guru atau instruktur dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan pembelajaran berbasis media dan teknologi secara sistematis. Model ini sangat cocok diterapkan di era pembelajaran karena model ini menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dan pemanfaatan teknologi pembelajaran pada saat ini. Model Azure ini adalah akronim dari 6 langkah untuk dalam proses perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, menganalisis karakteristik peserta didik. Langkah pertama ini berfokus pada memahami siapa peserta didik. Analisis ini mencakup karakteristik umum, usia, tingkat pendidikan, latar belakang, budaya, kemampuan awal atau entry behavior, pengetahuan atau keterampilan yang sudah dimiliki peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, atau gaya visual, gaya belajar. Pertama itu visual, auditori, kinestetik, dan preferensi individu lainnya. Tujuan dari tahap ini adalah agar merancang pembelajaran dapat memilih media dan strategi yang tepat dan relevan dengan kondisi siswa. Dan yang kedua itu merumuskan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, guru menyusun tujuan pembelajaran secara spesifik, terukur dan sesuai dengan analisis peserta didik sebelumnya. Tujuan ini dituliskan dalam format A, B, C, sampai D. Yang pertama itu A itu audience, siapa peserta didiknya. Dan yang kedua itu B atau behavior, yang perilaku atau kemampuan yang ditampilkan setelah belajar. Dan yang ketiga itu condition atau kondisi atau situasi ketika perilaku tersebut ditunjukkan. Dan D atau dengar, tingkat keberhasilan yang diharapkan. Contoh, setelah menonton video edukatif, siswa tersebut mampu menjelaskan 3 jenis fenomena alam dengan benar sebanyak 90%. Dan yang ketiga itu memilih metode, media, dan materi. Langkah ini melibatkan pemilihan strategi pembelajaran, media yang akan digunakan, dan materi yang akan diajarkan. Pertimbangannya meliputi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa, ketersediaan alat atau media, kepraktisan dan efektivitas media. Media bisa berupa gambar, video, poster animasi, permainan edukatif, atau media digital interaktif. Guru juga dapat menggunakan media jadi yang sudah tersedia atau mengembangkan sendiri media baru. Dan yang keempat itu menggunakan media dan materi. Pada tahap ini, guru mempersiapkan dan mengelola penggunaan media selama proses pembelajaran. Langkah-langkah ini yang pertama itu mempersiapkan peralatan fasilitas yang dibutuhkan. Dan yang kedua itu menyiapkan peserta didik agar siap menerima pembelajaran. Dan yang ketiga itu menyajikan media dengan cara yang menarik dan terstruktur. Dan yang keempat itu guru harus memastikan bahwa media digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelima itu melibatkan partisipasi aktif peserta didik. Pembelajaran yang baik bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif, atau guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka, memberikan tugas kelompok atau individual,
dan menyediakan aktivitas interaktif berbasis media, misalnya kuis digital, simulasi, diskusi. Tujuannya agar peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga berpikir kritis dan terlibat aktif. Yang keenam itu evaluasi atau revisi. Langkah terakhir adalah mengevaluasi aktivitas, media, dan proses pembelajaran secara keseluruhan. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui di masa penilaian hasil belajar peserta didik, umpan balik dari siswa atau pengamat, refleksi guru terhadap kekuatan dan kelemahan media, dan yang terakhir itu berdasarkan hasil evaluasi, guru dapat melakukan revisi terhadap media, metode, atau tujuan untuk memperbaiki pembelajaran yang kedepannya. Jadi, kesimpulannya, model Azure ini merupakan kerangka kerja praktis bagi guru untuk merancang pembelajaran berbasis media dan teknologi. Model ini menekankan pada analisis kebutuhan dan karakteristik siswa, perencanaan tujuan yang jelas, pemilihan media yang sesuai, penggunaan media secara interaktif, keterlibatan aktif siswa, evaluasi yang berkesinambungan. Dengan menerapkan model Azure ini, proses pengembangan media pembelajaran menjadi lebih terarah, efektif, dan berpusat pada peserta didik, sehingga meningkatkan kualitas hasil belajar secara keseluruhan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang kedua, itu evaluasi media pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian penting dalam pengembangan media pembelajaran. Apapun jenis media yang dikembangkan perlu dievaluasi dan dinilai terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan secara luas. Jadi maksud dari evaluasi tersebut itu mengetahui apakah media pembelajaran yang dikembangkan tersebut dapat dicapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi, media adalah bentuk atau alat komunikasi, yaitu jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin yaitu perantara. Media adalah instrumen strategis yang menentukan keberhasilan dalam proses kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan secara langsung oleh siswa. Selain itu juga sesuai dengan perkembangan teknologi untuk mencapai efektivitas dan efisien proses kegiatan belajar mengajar, terdapat hardware dan software sebagai ragam perkembangan teknologi pembelajaran. Pembelajaran juga adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik sebagai sumber belajar di lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan proses untuk mendapatkan ilmu, pemahaman, dan pembentukan karakter peserta didik yang dibantu oleh pendidik. Adanya pembelajaran yaitu untuk menciptakan suasana belajar secara internal sebagai pendukung peristiwa belajar tersebut. Dalam proses kegiatan pembelajaran pasti memerlukan yang namanya media pembelajaran, di mana media pembelajaran merupakan alat atau bahan yang dapat membantu kepada pendidik atau peserta didik yang berjalannya suatu kegiatan proses belajar mengajar. Di sini ada fungsi media pembelajaran. Setelah mengetahui pengertian dari evaluasi pembelajaran, media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran agar guru dapat menyampaikan materi kepada siswa menjadi lebih banyak makna dan kesan yang terkandung dalam pembelajaran. Selain itu juga guru tidak hanya menggunakan satu metode dalam pembelajaran. Ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi komunikatif. Dalam fungsi komunikatif ini mudah pembelajaran dalam menyampaikan materi baik peserta didik maupun pendidik dengan menyampaikan kata demi kata atau verbal. Yang kedua itu fungsi motivasi. Dalam fungsi motivasi ini adalah sebagai bentuk meningkatkan siswa dalam memahami pembelajaran. Yang ketiga itu fungsi bermaknaan.
Dalam fungsi ini sebagai peningkatan bahwa peserta didik mendapatkan pembelajaran tidak hanya dalam menyampaikan guru atau tetapi mendapatkan informasi terbaru dan dapat kemampuan menganalisis. Dan yang keempat itu fungsi penyamaan persepsi, di mana fungsi ini adalah sebagai menyamakan setiap pandangan peserta didik terhadap informasi yang mereka dapat dalam penyampaian materi. Dan yang kelima itu fungsi individual. Dengan fungsi ini setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda dari mulai dari pengalaman, gaya belajar, kemampuan. Maka dari itu media pembelajaran dapat membantu dan melayani peserta didik dalam gaya belajar utamanya. Adapun dalam proses evaluasi media pembelajaran diukur dari dua aspek, yaitu yang pertama, sistem pembelajaran hasil peserta didik dibuktikan secara empiris, dan yang kedua itu keberhasilan dan efektifan proses pembelajaran atau belajar menunjukkan bukti banyaknya sumbangan media atau media program. Dari kedua aspek tersebut mengenai proses evaluasi media pembelajaran masih sulit untuk digunakan karena seringkali program media tidak bekerja sebagai bagian operasi dari proses pembelajaran. Maka dari itu, jika perancang media pembelajaran sebagai tujuan evaluasi media pembelajaran, dan yang ketiga bagian tujuan evaluasi media pembelajaran itu adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan dipergunakan di kelas, untuk melihat prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media tersebut telah tercapai, menilai kemampuan guru menggunakan media, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi, dan untuk memperbaiki media itu sendiri. Menentukan keefektifan pembelajaran. Yang kedua itu menentukan kualitas media tersebut dapat meningkatkan ataupun diperbaiki. Menentukan apakah media itu cost efektif atau dilihat dari hasil belajar peserta didik. Memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang terakhir itu menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dalam media itu. Jadi kesimpulannya, evaluasi media pembelajaran adalah tahapan yang digunakan dalam proses pembelajaran sebagai bentuk komunikasi baik secara visual maupun audio visual dan upaya peningkatan pembelajaran yang aktif. Sekian dari penjelasan materi saya. Terima kasih.